serahkan diri ke negeri karyamu. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami, para unsur pimpinan dan staf, dan juga semua kami yang Tuhan percayakan mengelola SDT Kataros ini. Kami boleh hadir bersama-sama. Sebelum kami menyampaikan semua pergumulan doa kami, pokok doa kami lebih dahulu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami tahu firman Tuhan selalu baru, dan firman Tuhan selalu ada yang Tuhan perkatakan kepada kami berulang-ulang untuk kami, mengingatkan kami, untuk kami mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami, supaya kami terus setia dalam melayani Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan, setia untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membaca, merenungkan bersama, sharing bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran yang pasti menolong kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, siap untuk menerima, dikoreksi, dan untuk kami menjadi bagian dari kehidupan kami ketika kami melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, shalom. Pagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini ada persekutuan dan staf, sekalipun mahasiswa libur, tapi kita staf tetap mengatur waktu kita untuk mengikuti persekutuan setiap hari Senin, karena semakin hari semakin banyak hal yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan, memajukan, mengembangkan SDT Kataros ke depan. Tentu kita tidak mampu melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, pasti dengan kekuatan Tuhan. Dari mana kita memperoleh kekuatan Tuhan itu adalah dari doa kita, kesetiaan kita, ketekunan kita dalam doa, sehingga Tuhan memberikan, mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan segala hal yang rohani. Karena kalau dengan kedagingan sangat tidak mungkin. Terlebih dengan firman Tuhan yang akan memotivasi, mengingatkan kita, mendorong kita, bahkan juga sekaligus mengevaluasi sejauh mana kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dari 2 Timotius 4, surat terakhir dari Paulus kepada anak rohaninya di 2 Timotius 4. Ya, sebelum Paulus menyampaikan pesan akhirnya dan juga salam, ada klimaks dari pernyataan-pernyataan atau satu peringatan atau suatu evaluasi, ya, yang dilakukan oleh Paulus selama hidupnya dalam pelayanan, yang langsung didengar oleh anak rohaninya Timotius. Mari kita lihat bersama-sama 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-8, ya, ayat ke-8. Ayat ke-8 ini ayat mungkin sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, bahkan mungkin diantara kita sudah pernah mengkhotbahkan ayat firman Tuhan ini. Mari kita akan baca. Yang wanita membaca ayat pertama, lalu yang pria baca ayat kedua, sampai nanti ayat ke-8 kita baca saling bergantian. Dimulai dari kaum wanita, 2, 3, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengemalkan telinganya dan berkenan dan membukanya bagi orang umum. Tetapi oleh sendiri sekarang, saudara kita, percaya dan Injil dan banyakkanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku dan mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah melihara iman.
Bersama-sama sekarang bagiku mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada harinya, tapi bukan kepada melainkan juga kepada semua orang yang melakukan kebenarannya. Oke, baik. Bapak Ibu, seorang kasih Tuhan, saya tidak ada persiapan khusus untuk firman Tuhan hari ini, tetapi saya membaca, merenungkan ini satu klimaks ya dari Paulus ya, dari Paulus untuk menyampaikan kepada Timotius sesuatu yang sudah dikerjakan, dilakukan dan diharapkan ya. Ya, bukan saja diharapkan tetapi benar-benar Timotius sebagai anak rohaninya Paulus harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ya Paulus gitu ya. Nah, Paulus. Nah, jadi bisa dikatakan Paulus ini seorang multiplikator ya, atau disebut sebagai pelipat gandaan rohani ya. Dia terkenal dengan pelayanan pelipat ganda rohani atau disebut dengan multiplikasi rohani ya, multiplikasi rohani. Jadi dia tahu bahwa hidupnya itu tidak lama lagi, tapi sekalipun hidupnya tidak lama lagi, dia punya kerinduan seperti yang Tuhan taruh dalam hatinya supaya ada generasi penerusnya ya. Itu maka dikatakan dari Paulus kepada Timotius, dari Timotius kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya, dari orang dapat dipercaya kepada yang lain, sehingga ada regenerasi ke generasi dan tidak berkeputusan ya. Nah, kalau kita perhatikan, terutama saya ulang membaca ayat yang ke-8 dan yang ke ayat 8 dan 7 ya. 8 dan 7, maaf. Ayat 8 dan ayat 6 dan 7 maksudnya. 6 dan 7 dikatakan mengenai diriku, kata Paulus, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus barangkali sudah ada satu, bukan hanya firasat ya, dia sudah tahu bahwa dia akan segera dieksekusi. Kita tahu semua Paulus itu kepalanya dipenggal itu ya. Ya, dipenggal karena imannya kepada Kristus, karena pemberitaan Injil yang luar biasa ya. Dia sudah tahu ya. Jadi katakan darahku telah dicurahkan ya bagi persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat ke-7 ini menarik sekali. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ada dua kata penting, mengakhiri pertandingan yang baik, lalu mencapai garis finish atau garis akhir. Ya, garis akhir. Ya, dikatakan mencapai garis akhir ya, dan akulah memelihara iman. Nah, semua di dunia ini pasti berakhir. Kita lahir pasti berakhir, meninggalkan dunia ini. Kita bekerja nanti pasti pensiun atau tidak mampu lagi, pasti berakhir. Ini istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya istilah atletik ya, olahraga ya. Garis finish. Ya, garis finish. Ya, tidak pernah akan seseorang bisa masuk ke garis finish atau garis akhir kalau dia tidak pernah memulai. Kalau dia tidak pernah menjadi peserta perlombaan itu. Ya, dalam dunia olahraga apapun itu pasti dimulai dengan peserta sebagai pertandingan, lalu dia harus menyelesaikan sampai finish, sampai akhir. Ternyata Paulus di sini bukan mengatakan bukan hanya sekedar menyelesaikan akhir. Ya, yang penting selesai, bukan seperti itu. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari Paulus ini adalah pernyataan orang yang berprestasi, orang yang sudah berjuang dengan keras, orang yang sudah melihat apa yang dikerjakan, dilakukan itu berdampak bagi orang lain. Maka dikatakan mencapai garis akhir. Berarti dia sudah tahu waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia tahu apa yang harus dia capai. Apa yang harus dia capai dalam kehidupan pelayanannya.
Sekarang ini saya lagi buat buku tentang kehidupan Paulus ya, kehidupan dan pelayanan Paulus. Belum selesai. Ya, belum selesai, kayaknya nanti itu menjadi satu buku kecil saja, hanya 50 halaman. Ya, 50 halaman. Mengapa saya sangat tertarik sekali, termotivasi dengan Paulus ini ya, dalam satu pelayanan. Ya, memang Tuhan Yesus teladan yang sempurna udah pasti. Tapi Paulus yang bukanlah ya Tuhan tetapi manusia biasa seperti kita dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Ya, yang menjadi perenungan sekaligus kita bisa sharing mengapa begitu percaya diri atau terlalu berani ya Paulus mengatakan ya mengenai diriku. Nah ini satu proklamasi nih, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia begitu berani berkata seperti itu. Diulang lagi di ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini suatu pernyataan, suatu keyakinan yang dibangun atas suatu keyakinan, dan juga dia berani berkata begitu karena sesuatu yang sudah dikerjakan, dilakukan. Orang yang melakukan berkata seperti inilah orang yang sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang berani berkata seperti ini sampai garis akhir, sampai ke finish, karena dia sudah mencapai apa yang sudah dia pikirkan, direncanakan, dilakukan. Karena ini kan pasal terakhir di kitab Timotius. Berarti ada sesuatu yang sudah dibuat sebelum mencapai puncak itu, sebelum mencapai klimaks itu, ada sesuatu yang dikerjakan ketika dia mulai dipanggil Tuhan. Saya tahu Paulus itu Saulus ya. Ya, Saulus itu adalah salah satu yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan rekomendasi atau referensi untuk menganiaya orang-orang Kristen. Ya, jadi sebelum dia bertobat ya, tapi Tuhan tangkap, ya Tuhan proses 3 hari tidak bisa melihat dalam keadaan buta. Proses Tuhan menyatakan diri langsung kepada Paulus sehingga disebut sebagai rasul ya, jadi saksi Tuhan, dan dialah salah satu memprovokasi orang untuk membunuh Stefanus ya, mati martir karena iman Stefanus itu ya. Nah, kita tahu cerita itu, dan dia setuju untuk dirajam dengan batu itu Stefanus oleh Saulus. Tapi kita lihat setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia begitu radikal. Tadinya radikal, antikris, membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ketika ditangkap oleh Tuhan, dia radikal menjadi pengikut Kristus. Seluruh nyawanya, hidupnya adalah untuk Kristus. Tidak satu pun dia berpikir untuk memperkaya dirinya dari sisi dunia. Sekalipun kesempatan itu ada padanya, tidak ada lagi satu kesempatan buat dia untuk terus mengikuti keinginan dagingnya. Tidak, tapi roh itu yang lebih dominan, yang lebih menyala-nyala. Karena Tuhan sudah menaruh visi dan misi di dalam hatinya, dan itu bergelora. Ya, nah itu yang kita bisa lihat. Apa sebenarnya yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Paulus ini sehingga dia berani mengatakan, aku telah sampai ke garis finish dan memelihara iman. Dia mau mengatakan, saya sudah berprestasi, saya sudah mencapai apa yang mau saya kerjakan, apa yang saya lakukan, yang diperintahkan Tuhan kepada saya, sekalipun itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Kita belajar kapanpun dari Rasul Paulus ini. Ya, Kolat 8 itu adalah orang yang berprestasi layak untuk mendapatkan penghargaan, kehormatan, ya kan? Ayat 8. Nah, sebelum mencapai ke situ tentu ada sesuatu yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh Rasul Paulus, dan diharapkan itu dilakukan oleh Timotius.
Dalam hal ini mungkin kita lihat ada 3 hal yang dilakukan. Ini sebenarnya Paulus itu tinggal mengulang saja ini. Ya, mengulang. Yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu adalah supaya dia mencapai garis finish itu dia tahu apa tugasnya, apa tanggung jawabnya. Dia paham, jadi bukan hanya tahu. Dia paham panggilannya itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Bukan hanya satu paham, menguasai apa tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan, dilakukan dalam pelayanan Tuhan. Tetapi suatu pernyataan yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, siapa yang memberikan tanggung jawab itu? Maka dikatakan di ayat yang pertama itu, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan, demi kerajaannya. Wow, luar biasa. Jadi dia tahu bahwa tugas tanggung jawab itu suatu kesempatan, suatu anugerah yang langsung diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Maka dia berpesan sungguh-sungguh kepada Timotius, mau menyampaikan pernyataan Tuhan kepada Paulus dan juga berbicara tentang demi kerajaannya, demi kerajaan Tuhan. Jadi bukan hanya tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, dia paham dan dia harus kerjakan, dilakukan itu. Tapi dia tahu siapa yang mempercayakan tugas tanggung jawab itu. Lalu masih di ayat yang kedua, setelah dia tahu siapa yang memberikan tugas itu, maka dia harus selalu siap sedia untuk melakukan tugas tanggung jawab itu. Dari kedua dikatakan ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini tugas tanggung jawabnya yang harus dilakukan oleh Paulus. Ini panggilannya, yaitu memberitakan firman. Ini memberitakan firman ini bukan kata yang digunakan akan gitu ya. Kata di sini yang digunakan sudah, sedang terjadi. Gitu. Bukan akan dilakukan, tapi sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Itu kata yang digunakan itu adalah beritakanlah firman. Jadi bukan hanya sekedar perintah kepada Timotius dan Paulus tidak melakukan. Dia berkata beritakanlah firman karena Paulus sendiri sudah mengerjakan, melakukan itu. Lalu Paulus berkata siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam pemberitaan firman kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun kita harus selalu siap. Ya, selalu siap sedia. Siap sedia itu identik dengan kesetiaan. Setia melakukan tugas tanggung jawab kita adalah memberitakan firman. Sebenarnya panggilan kita di situ. Ketika kita di kelas, ketika kita di gereja, dimanapun kita berada, pekerjaan yang kita lakukan terutama adalah di dalam pemberitaan firman. Siap sedia. Kalau dalam segala situasi kondisi apapun, ya itu berarti ada dalam kehidupan kita ini tidak selalu ada di zona nyaman. Ya. Ada tantangan, ada hambatan, ada godaan, macam hal supaya kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, tanggung jawab kita itu. Bahkan bisa saja menjadi abu-abu. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain, kita abaikan panggilan sesungguhnya. Jadi, karena beritakan firman bukan saja pada saat kita khotbah, bukan saja pada saat kita mengajar, kapanpun, dimanapun kita bisa memberitakan firman. Maka dikatakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Ketika kita menegur orang, menasihati orang, memotivasi orang dengan firman Tuhan, itu lebih dahsyat daripada khotbah. Betul tidak? Ya. Orang itu dengar, dia berubah. Firman itu akan sakit kalau kita tidak menerimanya, padahal itu bagian dari kita. Tapi kalau kita terima dengan rasa sakit, tapi kita berubah, nah itu yang lebih baik. Ada orang ketika ditegur oleh firman Tuhan melalui siapapun itu,
Yang ada biasanya kita pembelaan diri. Itu banyak yang seperti itu. Oh itu bukan saya, atau mencari-cari ya barangkali itu sesuatu pesanan dan yang lain sebagainya. Padahal belum tentu. Ya belum tentu. Jadi sebelum menasehati, sebelum menegur, Paulus mendahulukan firman kan? Berarti dalam menasehati, menegur orang itu menggunakan firman. Saya melihat di sini Paulus ini luar biasa ya. Dia umur sudah semakin tua dan tahu kematiannya. Dia nggak pernah berhenti, mau dimanapun, dalam penjara sekalipun. Padahal kita tahu penjara itu tempat di mana orang segera akan dieksekusi, akan mati di situ. Sangat tragis sekali. Paulus kita tahu di penjara itu tempat dia di penjara, dia kontrak sendiri, dia bayar sendiri. Bukan seperti penjara sekarang ini. Makanya orang tidak takut lagi buat kejahatan kan, tangkap makan gratis gitu. Kalau Paulus enggak gratis, dia bayar sendiri, itu tempat di mana dia ditahan begitu. Udah ditahan, menderita, tinggal menunggu dieksekusi, masih memberitakan firman, masih mengajak orang lain bersyukur, masih mengajak orang lain bersukacita. Pastikan di penjara dia nggak punya apa-apa, tidak punya uang. Kan itu. Tapi luar biasa. Bang, ini hebat sekali Rasul Paulus ini, apa sebenarnya di hatinya itu kan gitu ya. Luar biasa. Maksud saya di sini, di dalam kehidupan itu bukan berapa lama kita hidup. Bukan. Berapa lama kita ada dalam suatu pekerjaan di bidang kita masing-masing. Bukan. Bukan berapa lamanya. Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Berapa tahun pun itu. Bukan itu yang kita mau capai. Bukan volume tahunnya, jumlah tahunnya. Tetapi apa yang kita kerjakan, dilakukan selama tahun itu berlalu. Karena waktu itu Paulus katakan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Maka dikatakan gunakanlah waktu itu dengan bijak, dengan hikmat. Pergunakanlah waktu dengan baik. Karena waktu tidak bisa dikaretkan, karena waktu itu tidak bisa ditunda, karena waktu tidak bisa diulang. Maka dikatakan gunakanlah selagi masih ada kesempatan. Gunakan waktu. Nah, sejauh mana kita menggunakan waktu, baik itu di menit-menit, di detik-detik, di jam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada nggak prestasi di dalamnya? Gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa dikenan oleh orang lain, yang mungkin susah dilupakan oleh orang lain? Jadi kualitasnya bukan karena banyaknya waktu, tapi kualitasnya adalah ada sesuatu yang kita kerjakan, dilakukan, yang langsung dirasakan, dialami oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan, oh aku sudah mencapai ke garis finish. Pekerjaan rutin yang kita lakukan, yang menjadi satu bagian kita, buat saya itu bukan prestasi. Dan memang harus kita kerjakan, memang harus kita lakukan. Ikut doa seperti ini bukan prestasi. Kita memahami pekerjaan kita yang rutin kita lakukan, itu bukan prestasi. Sesuatu yang rutin harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi seringkali yang rutin itu pun sering kita tidak lakukan dengan tekun. Sering kita lakukan tidak yang terbaik itu. Ya, itu baru yang rutin. Bagaimana yang tidak rutin tapi itu berdampak besar gitu. Bukan suatu kebanggaan, suatu kesombongan ya. Ketika saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, pertama saya itu ada setelah lulus STH di LPMI. Pelayanan di sekarang Universitas Negeri Jakarta, dulu IKIP. Ada 3 komsel mahasiswa di situ. Pelayanan dari mulai hari kalau Senin itu kan persekutuan doa, jadi kita nggak ada pelayanan. Selasa sampai Jumat ada IKIP itu. Sulit nggak memulai? Sulit. Saingan kita juga perkantas, karena perkantas itu buat mereka itu lebih terbaik daripada LPMI. Tapi kita nggak menyerah. Bahkan saya pernah diusir dari kampus oleh orang Katolik mengajarin saya.
Bapak bisa lihat itu pohon, daun-daun dan daunnya bergoyang, Pak. Itu pasti orang tahu bahwa Allah itu ada. Jadi Bapak nggak perlu memberikan Injil di sini. Itu ketua persekutuan Katolik di IKIP, sekarang Universitas Jakarta. Jadi Bapak nggak perlu datang ke kampus ini. Apakah saya mundur? Tidak. Mengapa? Karena ada anak buahnya ataupun orang-orang dalam persekutuannya, orang-orang Katolik, saya kumpulin, saya injili, saya muridkan, dia keberatan. Tapi saya menyerah. Sehingga ada 3 komsel berdiri pada saat itu. Dan sampai hari ini